Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 20, bulan Mei, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Contoh-contoh Iman. Bapak Ibu sekalian, Kitab Ibrani 11 sering disebut sebagai pasal iman karena bagian ini memperlihatkan bagaimana iman bekerja secara nyata dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah sepanjang sejarah Alkitab. Pasal ini tidak hanya memberikan definisi tentang iman, tetapi juga menunjukkan bahwa iman adalah dasar utama yang membuat seseorang mampu tetap setia kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan, penderitaan, dan ketidakpastian hidup. Bapak Ibu, Kitab Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat, sehingga iman berkaitan erat dengan keyakinan kepada janji Allah, walaupun hasilnya belum terlihat secara nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki harapan yang belum terlihat, seperti kebutuhan akan pertolongan Tuhan, kesehatan, pemulihan, keluarga, masa depan yang lebih baik, atau bahkan harapan kekal untuk hidup bersama Kristus di surga kelak. Semua harapan itu belum sepenuhnya terlihat oleh mata manusia, tetapi iman membuat seseorang tetap percaya bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya pada waktu yang tepat. Bapak Ibu, iman memberi kekuatan kepada orang percaya untuk terus berjalan, sekalipun jalan di depan tampak gelap dan belum jelas, karena ia yakin bahwa Tuhan tetap memimpin langkah hidupnya. Oleh sebab itu, iman bukan sekadar teori rohani, melainkan kekuatan yang membuat manusia tetap memiliki pengharapan dan keberanian menghadapi kehidupan bersama Tuhan. Saudara-saudara, iman juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kesaksian pribadi dan pertobatan seseorang, karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah tanpa terlebih dahulu percaya kepadanya. Ketika seseorang mengalami pertobatan, sebenarnya ia sedang merespons pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hati dan menolongnya percaya kepada kasih serta pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, banyak orang mungkin tidak dapat menjelaskan seluruh proses rohani yang mereka alami, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup mereka dan membawa perubahan yang nyata. Kesaksian pribadi tentang bagaimana Tuhan menolong, menguatkan, atau mengampuni seseorang menjadi bukti bahwa iman bukan hanya konsep dalam pikiran, melainkan pengalaman hidup bersama Allah yang benar-benar dirasakan. Iman membuat seseorang berani meninggalkan dosa, memperbaiki hidupnya, dan memulai hubungan baru dengan Tuhan. Walaupun proses perubahan itu tidak selalu mudah. Saudara, dalam banyak keadaan, iman juga memberi kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan ketika menghadapi penolakan, penderitaan, atau tantangan dari lingkungan sekitar. Karena itu kesaksian hidup orang percaya sebenarnya adalah hasil dari iman yang terus bekerja dan bertumbuh
melalui pengalaman bersama Tuhan. Setiap hari, Bapak Ibu terkasih. Kitab Ibrani 11 ayat 3 menjelaskan bahwa oleh iman manusia mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang terlihat berasal dari sesuatu yang tidak kelihatan. Ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah, Sang Pencipta, sebenarnya merupakan salah satu hal yang paling masuk akal untuk dipercayai, karena keteraturan alam semesta tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya pribadi yang maha bijaksana dan maha kuasa. Bapak Ibu, ketika manusia melihat keteraturan matahari, bulan, bintang, pergantian musim, keindahan tubuh manusia, dan keseimbangan alam, semua itu menunjukkan adanya rancangan yang sangat sempurna yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Setiap ciptaan memperlihatkan jejak kebesaran Allah dan menjadi kesaksian bahwa dunia ini memiliki pencipta yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iman kepada Allah bukanlah kepercayaan tanpa dasar, melainkan keyakinan yang didukung oleh bukti-bukti ciptaan yang nyata di sekitar kehidupan manusia setiap hari. Bahkan orang yang paling sederhana sekalipun dapat melihat bahwa kehidupan yang teratur dan penuh keajaiban ini menunjukkan adanya tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah adalah pencipta yang penuh kuasa dan kasih, maka ia akan lebih mudah percaya bahwa Tuhan juga sanggup memelihara hidupnya dan menolongnya menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Saudara sekalian, kitab Ibrani 11 ayat 6 menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, karena setiap orang yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga percaya bahwa Tuhan peduli, mendengar doa, dan bekerja dalam kehidupan umatnya. Banyak orang mungkin percaya bahwa Allah ada, tetapi mereka masih hidup tanpa hubungan yang dekat dengannya, karena mereka belum sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Saudara, dalam ayat-ayat selanjutnya, kitab Ibrani 11 menunjukkan berbagai tokoh Alkitab seperti Nuh, Abraham, Musa, dan banyak lainnya yang hidup berdasarkan iman, sehingga hubungan mereka dengan Allah menjadi sangat kuat dan nyata. Mereka rela taat kepada Tuhan, walaupun seringkali belum memahami sepenuhnya rencana Allah. Sebab mereka percaya bahwa Tuhan selalu memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara, Nuh membangun bahtera sebelum hujan turun. Abraham meninggalkan negerinya tanpa mengetahui tujuan akhirnya. Dan Musa memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kenyamanan dunia yang sementara. Semua tokoh ini menunjukkan bahwa iman menjadi pusat hubungan mereka dengan Tuhan, karena iman membuat mereka tetap taat, berharap, dan setia walaupun keadaan di sekitar mereka penuh tantangan dan ketidakpastian. Bapak Ibu, kepada kita diberikan berbagai cara praktis untuk menguatkan iman agar hubungan manusia dengan Allah
semakin hidup dan bertumbuh setiap hari. Pertama, iman dapat mulai bertumbuh walaupun masih sangat kecil seperti biji sesawi. Sebab Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna, melainkan hati yang mau dibentuk dan dipimpin olehnya. Kedua, kitab Roma 10 ayat 17 menjelaskan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga membaca Alkitab dan berdoa setiap hari menjadi sangat penting dalam kehidupan rohani orang percaya. Ketiga, manusia perlu meminta kepada Allah agar imannya ditambah seperti para murid yang berkata kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami," karena iman yang kuat tidak muncul dengan sendirinya tanpa pertolongan Tuhan. Keempat, manusia juga perlu jujur mengakui keraguan yang masih ada dalam hatinya, seperti ayah dalam kitab Markus 9 ayat 24 yang berseru kepada Yesus agar menolong ketidakpercayaannya. Bapak Ibu, ditegaskan bahwa iman dan keraguan kadang dapat hidup berdampingan, tetapi manusia tidak boleh menjauh dari Tuhan hanya karena ia masih memiliki pertanyaan atau pergumulan dalam hidupnya. Justru ketika iman sedang lemah, seseorang harus semakin dekat kepada Tuhan melalui doa, firman, dan penyerahan diri agar Roh Kudus bekerja, menguatkan hati dan pikirannya. Dengan demikian, iman akan terus bertumbuh menjadi lebih dewasa karena dilatih melalui pengalaman hidup bersama Tuhan dari hari ke hari. Saudara, diingatkan bahwa iman bukanlah perasaan, melainkan keputusan untuk percaya kepada Allah, walaupun keadaan hidup sedang gelap dan sulit dipahami oleh manusia. Banyak orang hanya merasa dekat dengan Tuhan ketika hidup berjalan baik, tetapi menjadi ragu ketika menghadapi penderitaan, kehilangan, atau doa yang belum dijawab sesuai harapan mereka. Padahal, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup oleh iman, dan bukan hanya berdasarkan apa yang dapat dilihat atau dirasakan oleh perasaan manusia yang sering berubah-ubah. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7 ditegaskan bahwa orang percaya hidup karena iman dan bukan karena melihat, sehingga iman sejati tetap bertahan bahkan ketika mata manusia belum melihat jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, setiap orang percaya perlu melatih imannya melalui tindakan nyata berupa tetap berdoa, tetap taat, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Saudara, lirik lagu Great is Thy Faithfulness atau Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu menjadi pengingat bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun hidup manusia penuh kelemahan dan ketidakpastian. Pada akhirnya, iman yang sejati adalah keyakinan yang terus bersandar kepada kasih dan kesetiaan Allah setiap hari sampai manusia melihat penggenapan janji-Nya secara sempurna dalam kehidupan kekal bersama Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.